Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN (Wide Area Network). Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga, kita akan membahas materi pelajaran yaitu tentang kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan juga memperbaiki jaringan nirkabel. Jangan lupa di sesi akhir pembelajaran nanti kalian jangan lupa absen, maksud Bapak ya, jangan lupa absen di live chat dengan format nama _ nama kelas hadir. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini, yaitu dengan mengucapkan atau membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tayangan yang Bapak tampilkan pada layar monitor. Di situ sudah ditampilkan kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Jadi sekarang kita sudah menginjak kepada atau membahas tentang mempelajari mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, yaitu 3.3 dan 4.3 memperbaiki jaringan nirkabel. Kita lanjutkan. Teknologi jaringan berbasis luas ya. Tujuan daripada pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. 2. Siswa mampu mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. 3. Siswa diharapkan mampu memperbaiki permasalahan-permasalahan pada jaringan nirkabel. Dan yang keempat, siswa mampu dan dapat menguji hasil daripada perbaikan jaringan nirkabel. Kita lanjutkan. Kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengevaluasi permasalahan pada jaringan nirkabel. Ini Bapak bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu yang A, yaitu tahap mendiagnosa permasalahan pada jaringan nirkabel. Jadi di jaringan nirkabel yang sudah terkoneksi di dalam jaringan, kita dapat mendiagnosis permasalahan-permasalahan yang timbul atau gangguan-gangguan yang terjadi pada perangkat yang tersambung jaringan, ya, khususnya jaringan yang berbasis luas atau WAN, atau juga disebut juga jaringan wireless. Ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrator jaringan atau juga teknisi. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar hasil yang didapatkan itu bagus dan juga baik ya. Komputer yang terhubung pada jaringan luas sering kali mengalami gangguan maupun kerusakan baik dari sisi hardware maupun dari sisi software ya. Jadi ada 2 kerusakan, yaitu kerusakan hardware dan juga kerusakan software. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna pada frekuensi atau gelombang 2,4 MHz. Itu juga banyak gelombang-gelombang yang mempengaruhi dan juga menyebabkan collision, terjadinya tabrakan atau terjadinya gelombang yang berbenturan ya, sehingga terjadi
hambatan-hambatan dan juga gangguan-gangguan dalam proses jaringan, ya, transfer rate data pada jaringan. Dan juga bisa juga terjadi karena adanya faktor alam, ya, gejala alam dan komputer yang terhubung dalam sistem jaringan berbasis luas wireless atau WAN. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang Bapak tampilkan dan akan Bapak tayangkan pada slide berikutnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada jaringan nirkabel, ya. Yang pertama disebabkan karena tegangan listrik, ya. Kenapa tegangan listrik menjadi faktor? Salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan atau juga terjadinya kerusakan pada komponen-komponen perangkat keras jaringan wireless atau nirkabel. Karena tegangan yang tidak stabil sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber tenaga listrik PLN, perusahaan listrik negara. Ini sangat mempengaruhi, ya, dikarenakan semua peralatan-peralatan yang kita gunakan ini bersumber pada listrik. Sehingga kalau listriknya tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan dan juga gangguan atau hambatan yang terjadi pada jaringan, khususnya jaringan teknologi jaringan berbasis luas. Sumber listrik yang kita gunakan tidak baik atau juga tidak stabil dapat menyebabkan peralatan sering terjadi yang kita gunakan itu mudah rusak, ya, karena peralatannya serba elektronik yang bersumber dari listrik, ya, tenaga listrik. Jadi kalau listriknya tidak stabil, naik turun atau mati mendadak dan lain sebagainya, ini dapat menyebabkan kerusakan, ya. Bisa juga mungkin karena daya dan juga tegangannya itu rendah, tidak kuat, ya. Sedangkan penggunaan listriknya itu besar, sehingga kilometernya sering turun, ya, bisa juga itu terjadinya kerusakan pada elektronik atau peralatan-peralatan jaringan. Pada tayangan di monitor sudah Bapak ilustrasikan bahwa listrik itu dari pembangkit listrik itu didistribusikan melalui gardu induk dari listrik tegangan tinggi didistribusikan ke seluruh penjuru, ya, penjuru wilayah, ya, baik ke perusahaan-perusahaan, ya, pabrik-pabrik yang penggunaan listrik yang cukup besar dan juga sampai dengan tempat-tempat sosial, bisnis, sekolah, dan juga sampai ke rumah-rumah, ya, itu didistribusikan. Dan pasokan listrik ini harus stabil, jangan sampai pasokan listrik itu tidak stabil dan dapat mempengaruhi sosial ekonomi dan juga terutama yang bergerak di dalam elektronika, ya. Kita lanjutkan. Yang B, matinya atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Jadi yang B itu karena tidak berfungsinya komponen pendukung perangkat wireless yang disebabkan karena gangguan petir, gluduk, ya, atau guntur, ya, gangguan alam karena terjadinya hujan, ya, atau badai, angin dan lain sebagainya. Ini terjadi karena faktor alam dan petir atau kilat di saat cuaca hujan, angin kencang, badai dan lain sebagainya. Ini menyebabkan perangkat akan terbakar, ya. Apalagi mungkin perangkatnya tidak dilengkapi dengan penangkal petir, sehingga perangkat-perangkat tersebut mudah sekali terkena sengatan daripada kilat atau petir, ya, sehingga menyebabkan terbakar, ya. Ini akan mengalami kerusakan. Jadi harus kita antisipasi bagaimana caranya supaya gangguan-gangguan alam itu bisa kita minimalisir. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada gambar, ya, beberapa alat-alat
pada jaringan WAN, wide area network. Ada printer, ada VC client, ada server, ada switch, modem, ya. Ada juga telepon, ada access point, ya. Ini kalau memang terjadi kerusakan disebabkan karena adanya gangguan petir, ini juga dapat mengalami kerusakan dan berpengaruh kepada komponen-komponen yang lain. Kita lanjutkan. Yang C adalah perangkat software. Ya. Perangkat software, gangguan dapat terjadi dari software yang ada di server atau PC client. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh tidak jalannya aplikasi di wireless. Jadi software, perangkat lunaknya, kalau tadi kita bahas pada poin A dan poin B itu adalah perangkat kerasnya. Ya, sekarang ini yang C adalah perangkat lunaknya, softwarenya. Jadi disebabkan karena aplikasi yang ada di wireless itu tidak jalan. Mungkin disebabkan karena apa? Apa karena konflik IP konflik, ya, internet protokolnya, atau tidak jalannya proses proxy servernya pada server pusat, dan juga masih banyak lagi jenis gangguan software lainnya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah seorang admin atau administrator jaringan atau teknisi harus menguasai standar perawatan atau standar perbaikan pada server dan juga klien. Betul dan memahami betul bagaimana memperbaiki dan juga memberikan solusi jalan keluar bagaimana permasalahan apabila terjadi permasalahan yang terjadi pada perangkat-perangkat software atau perangkat lunak. Di sini ada Bapak bagi menjadi dua bagian, ya, dalam melakukan mengecek, ya, mendiagnosis apabila terjadi kerusakan atau trouble pada perangkat lunak, ya, atau software. Yang pertama, seorang admin itu harus melakukan troubleshooting. Troubleshooting ini harus dilakukan. Yang pertama yaitu dengan memeriksa apakah kartu jaringan rusak secara fisik atau tidak. Kita lihat kartu jaringannya mati atau tidak berfungsi atau bagaimana. Kita cek secara fisik, ya, atau ada bau sangit dan lain sebagainya. Atau kita cek lagi secara software di device manager apakah terdeteksi atau tidak. Jadi itu, kalau tidak terdeteksi berarti apakah pemasangannya kurang kenceng, kurang pas, atau juga mungkin komponennya itu rusak. Kalau rusak harus segera diganti. Yang poin selanjutnya, periksa apakah kabel yang sudah dipasang secara benar sesuai dengan prosedur. Ya. Kabel yang kita gunakan, ya, apakah sudah benar dalam pemasangannya, apakah sudah kencang atau masih kendor, atau juga yang kita pasang itu sesuai dengan prosedur-prosedur pemasangan pada kabel tersebut. Yang poin selanjutnya, ketiga, yaitu periksa apakah ada kerusakan pada hub atau juga konstrator jaringan. Jadi di hubnya atau di hubnya itu kita cek, ya, apakah kabel-kabel yang terhubung pada hub atau hubnya itu atau lampu indikatornya itu menyala atau tidak. Kalau tidak menyala berarti kabel itu terputus atau kendor. Kita cabut, kita cek lagi, ya, lalu kita tancapkan lagi. Ya, kalau memang lampu indikatornya sudah betul menyala berarti sudah oke, ya, terkoneksi ke jaringan. Lalu yang kedua, memeriksa software jaringan. Ya. Kalau tadi melakukan trouble, sekarang kita periksa softwarenya, software jaringannya. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya, prosedurnya yaitu pertama, periksa apakah kartu jaringan yang sudah diaktifkan melalui BIOS. Di BIOS kita setting pengaturannya.
Kalau di BIOS kita tidak setting pengaturannya, otomatis tidak terdeteksi. Semua perangkat-perangkat yang ada di komputer di mainboard itu tidak terdeteksi. Ya, maka harus kita atur. Ya, harus kita atur di sistem BIOS. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam sistem BIOS? Yaitu dengan menekan tombol CTRL, ALT, dan del, tombol del. Jadi ada 3 tombol yang harus kita tekan secara berbarengan untuk memunculkan tampilan sistem BIOS komputer, Basic Input Output System. Ya. Selanjutnya, cek atau periksa apakah kartu jaringan yang sudah ada drivernya yang terpasang. Jadi di sini dijelaskan kita suruh cek, suruh periksa kartu jaringan yang terpasang udah ada belum drivernya. Kalau drivernya belum kita install, drivernya belum kita kita install ke dalam sistem software, sistem operasi, ya tidak mungkin itu terdeteksi dan dapat kita gunakan kartu jaringan tersebut. Ya, kita sudah pasang kartu jaringan sudah betul, tetapi softwarenya, drivernya belum kita install, otomatis kartu jaringan itu tidak dapat digunakan, tidak dapat terdeteksi ya pada sistem operasi. Ya. Selanjutnya, cek atau periksa apakah kartu jaringan yang sudah dikonfigurasi IP-nya ya sudah dipasang, udah benar, sudah drivernya juga sudah diinstal, sudah terdeteksi dan sudah muncul tampil di seluruh komponen driver yang ada di device manager ya. Di sistem BIOS juga kita udah buat pengaturannya sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan ya. Nah, tetapi belum juga terkoneksi, nyambung atau terhubung ke sistem jaringan. Kenapa? Karena mungkin IP atau internet protokolnya itu belum kita konfigurasi ya. Jadi langkah yang terakhir yaitu mengkonfigurasi IP atau internet protokol baik secara CUI, Character User Interface, atau juga melalui mode GUI, Graphical User Interface. Itu cara mengkonfigurasinya ya. Jadi jangan lupa kita konfigurasikan dulu ya IP addressnya, mau kelas berapa, kelas C atau B atau A ya. Biasanya yang kita gunakan adalah kelas C misalnya ya. Kita berikan IP addressnya berapa ya, 192.168.10.20 misalnya ya. Kita masukkan IP addressnya. Kalau tidak ada IP addressnya ya otomatis tidak terhubung ke dalam jaringan. Dengan melakukan pemeriksaan kedua hal tersebut, yaitu dengan melakukan troubleshooting dan juga mengecek atau memeriksa software pada jaringan, maka kita dapat memilah jenis masalah yang timbul dan melakukan troubleshooting berdasarkan pada permasalahan yang muncul. Jadi kalau kita melakukan, seorang administrator melakukan troubleshooting dan juga mengecek softwarenya, software jaringannya, otomatis kita dapat memilah dan memilih masalah-masalahnya, dapat kita identifikasi pada daftar isian masalahnya apa saja itu dapat terdeteksi ya. Dan juga dapat melakukan troubleshooting berdasarkan permasalahan yang muncul atau yang timbul. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah isolasi kerusakan. Jadi bisa juga kita isolasi kerusakan itu. Kenapa diisolasi? Supaya tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan pada perangkat-perangkat yang lainnya. Kita lokalisir atau kita isolasi jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada saat pemakaian perangkat jaringan baik berupa hardware maupun software. Maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kerusakan perangkat keras. Ya,
Kalau kerusakan perangkat keras, di sini ada kiat-kiat ya yang harus kita lakukan. Sebelum memasang perangkat jaringan, semua diperiksa secara cermat. Apakah terdapat cacat secara fisik pada perangkat tersebut? Ya, jangan sampai pada saat pemasangan perangkat-perangkat tersebut perangkatnya memang sudah rusak, dipasang ya, jadi masalah ya. Udah rapi semua, ternyata perangkatnya rusak dipasang aja atau cacat. Ini dan juga dapat menyebabkan. Jadi diperiksa dulu dengan teliti dan cermat. Kedua, bacalah manual, buku manual dari tiap-tiap perangkat untuk mengetahui kemampuan kerja dari alat tersebut. Baca buku manualnya. Jadi setiap kita membeli perangkat-perangkat komputer itu biasanya ada buku manual bawaan dari perangkat komputer tersebut. Ya. Jadi kita jangan sampai hilang, kita simpan yang rapi, suatu waktu kita butuhkan, kita bisa baca, bisa kita lihat di situ. Ya. Di situ terdapat prosedur, langkah-langkah bagaimana cara memasang perangkat tersebut dan juga mengoperasikan perangkat tersebut. Ya. Selanjutnya, jika terdapat kerusakan pada alat, langsung lakukan penggantian alat. Nah, jadi kalau alatnya rusak, udah jangan tunggu-tunggu, harus diperbaiki, disolder dan lain sebagainya. Ya, kalau komputer kalau emang udah rusak, kita tes melalui tes multimeter dan lain sebagainya, apakah komponennya sudah tidak berfungsi dan lain sebagainya. Ya, lebih baik kalau emang udah mati total dan juga tidak berfungsi, kita buang atau kita ganti dengan yang baru, lem biru ya, lemparin ganti baru ya. Yang selanjutnya, jangan pernah memaksakan alat untuk bekerja melebihi kemampuan alat. Jadi kemampuan alat memang udah standarnya, kemampuannya standar, jangan sampai bekerja melebihi kemampuan alat tersebut ya. Atau alat itu di performanya ditinggikan atau di performanya dimaksimalkan lebih maksimal lagi ya, itu juga dapat berpengaruh ya. Cepat ya, perangkat tersebut mengalami cepat sekali kerusakan ya. Kedua, kerusakan software. Yang pertama adalah gunakan driver perangkat jaringan sesuai dan yang direkomendasikan oleh pembuat perangkat jaringan tersebut. Jadi kalau kita punya perangkat jaringannya, misalnya pakai perangkat driver daripada perangkat tersebut, jangan driver yang lain atau merek lain ya, tidak pas, tidak cocok ya. Jadi kalau kita mempunyai perangkat jaringan dari merek tertentu dan dari tipe-tipe tertentu yang sudah memang drivernya itu bawaan daripada alat tersebut, ya pakai driver tersebut, jangan memakai driver-driver yang dari komponen-komponen yang lain walaupun jenis perangkat jenisnya jaringannya sama, tetapi drivernya berbeda, belum tentu cocok dan belum tentu bisa ya. Itu kiatnya ya. Yang kedua, jangan pernah membiarkan PC tanpa software antivirus, karena virus menyerang melalui jaringan dan bisa mengganggu koneksi jaringan. Jadi kalau kita punya komputer server maupun klien dan sebagainya atau workstation, jangan sampai itu di dalam PC tersebut tidak ada software antivirusnya ya. Karena antivirus tersebut dapat mendeteksi virus-virus yang masuk melalui jaringan atau internet. Jadi kita lindungi dengan antivirus baik antivirus misalnya McAfee, apalagi banyak sekali antivirus ya di dalam komputer ya. Lalu selanjutnya, gunakan software untuk monitoring kinerja jaringan sehingga bisa mendeteksi permasalahan koneksi lebih dini. Jadi gunakan software monitoring kinerja jaringan. Jadi kita harus punya software
yang mengelola tata kelola jaringan. Ya. Kita pasang, kita install di dalam komputer. Tujuannya kita dapat mengetahui, memonitoring apakah itu jaringan itu lemah, apa jaringan itu kuat, atau itu jaringan lambat, atau jaringan itu rusak dan lain sebagainya, dapat kita ketahui dan dapat kita deteksi. Itu tujuannya, ya. Selanjutnya, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, baik software maupun hardware, maka pengawasan dan perawatan secara rutin dan juga secara berkala sangat diperlukan. Jadi kita jangan mau makainya doang, atau kita pakai terus alat komputer tersebut tanpa adanya perawatan secara rutin dan secara berkala. Ya, Bapak jamin alat komputer jaringan tersebut cepat rusak, ya, kalau kita makainya jorok, apalagi tidak sesuai dengan prosedur, ya, cepat rusaknya, ya, supaya awet lama, ya. Itu cara pemakaiannya kita sesuai dengan prosedur dan juga dapat kita rawat secara rutin dan juga secara berkala. Jelas ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita masuk ke bagian yang B, yaitu mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu jaringan lambat. Kenapa jaringan lambat? Ya, karena mungkin penggunanya banyak. Kedua, karena pemakaiannya pada jam-jam sibuk. Dan juga karena bandwidth yang diterima mungkin lemah, ya, sehingga jaringan lambat. Dan juga karena mungkin signalnya juga lemah, ya, jauh dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan karena jaringan lambat. Ya, tidak ubahnya kalau kita contohkan misalnya pada jalan-jalan protokol atau jalan-jalan raya di waktu-waktu sibuk baik pagi dan sore, itu kalau kita lihat di jalan tol dan jalan-jalan alternatif, jalan utama, itu terjadi kepadatan kemacetan yang luar biasa. Artinya pada jam-jam tersebut itu adalah jam-jam sibuk. Pagi-pagi itu adalah jam orang berangkat semua. Ada yang berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus, berangkat ke kantor, berangkat ke berdagang, berangkat ke daerah lain dan lain sebagainya. Itu adalah jam-jam sibuk. Dan juga pada sore hari adalah jam-jam sibuk juga, ya. Orang pulang, semua pulang semua, pulang dari kantor, pulang dari sekolah, pulang dari kerja, pulang dari berdagang, pulang semua pulang. Itu adalah jam-jam sibuk sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa di jalan raya. Dan ini upaya-upaya pemerintah membangun suatu jalan supaya mengurai terjadinya kemacetan-kemacetan yang terjadi di jalan. Begitu juga tidak ubahnya sama dengan jaringan. Kalau terjadi kemacetan pada suatu jaringan, kita buat suatu jaringan, kita pecah menjadi jaringan-jaringan kecil, kita buat bridge dan lain sebagainya. Tujuannya supaya tidak terjadi jaringan itu lambat, ya, atau pada jam-jam tertentu, ya. Yang kedua adalah lupanya password. Ya, jadi kalau misalnya Anda lupa password, karena password ini memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam jaringan wireless. Ya, itu tidak usah Anda tidak perlu khawatir atau juga tidak panik, ya. Sampai-sampai harus manggil teknisi internet service provider langganan Anda karena tidak dapat, ya. Karena cukup dengan mereset modem pada modem atau akses point Anda ke pengaturan semula sehingga kita dapat mengatur password baru lagi. Jadi kalau misalnya Anda lupa sandi atau password pada jaringan, cukup dengan mereset modem atau akses point dan ke pengaturan semula, dan kita setting lagi passwordnya ke setting yang baru lagi. Yang ketiga, lupa mengatur IP. Ya, IP address merupakan suatu alamat komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain. IP address terbagi atas DHCP, Dynamic Host Configuration, Protocol, dan juga Static.
Jika kita menggunakan jaringan internet, maka ada baiknya kita menggunakan DHCP saja, ya, agar IP address-nya tidak terjadi tabrakan atau disebut juga collision, ya, dengan komputer yang lain. Jadi ada IP sama antara komputer satu dengan komputer yang satu, nggak bakal connect karena terjadinya kesamaan IP address, ya. Itu yang disebut IP, ya, IP collision, ya. Sedangkan jika kita menggunakan jaringan ad hoc atau peer to peer, point to point, maka ada baiknya kita menggunakan IP address statik, IP address yang kita masukkan secara manual, ya, kita atur secara manual agar IP address kita berada pada satu kelas yang sama dengan komputer yang lain. Itu tujuannya, ya, jelas ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang keempat, sinyal lemah, ya. Sinyal lemah ini kenapa? Apa yang diakibatkan? Faktor-faktornya. Karena mungkin banyaknya jumlah pengguna, ya, sehingga menyebabkan sinyal karena lemah. Kedua, karena jauh dari signal hotspot atau WiFi, juga sinyal lemah ini, ya. Yang kelima, ya, wireless network adapter disable, ya, otomatis, ya, tidak dapat bisa kita pakai, kita gunakan karena masih disable, ya. Pernahkah Anda melihat tanda silang pada logo jaringan laptop Anda? Jadi kalau kalian masuk kepada control panel, ya, sharing, internet sharing itu nanti kalian akan melihat logo jaringan. Di situ ada tanda jaringan, logo jaringan atau ikon yang disilang. Kenapa disilang? Karena jaringan Anda masih dalam belum ada pengaturan atau belum disetting ke pengaturan enable. Masih disable, berarti tidak aktif. Supaya aktif, pengaturannya dirubah atau diganti ke pengaturan enable, ya. Keenam, lupa membayar tagihan bulanan, ya, jelas. Kalau kita belum bayar tagihannya, kadang-kadang belum bulanan internet kok mati. Ternyata lupa bayar tagihan bulanan. Setelah dibayar, internetnya hidup lagi, mulai lagi, berjalan lagi. Jadi pastikan tiap akhir bulan tanggal berapa jatuh tempo, sebelum jatuh tempo kita sudah bayar. Kita berlangganan dengan internet service provider, ya. Jangan sampai pada saat kita pakai, ya, membuat laporan yang sangat penting, diburu-buru dan lain sebagainya, internetnya mati, putus, ya, karena belum dibayar, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang C, memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Jadi memperbaiki sekarang. Memperbaiki, pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya yaitu ada tiga, ya. Ada tiga jenis, yaitu pertama kabel serat optik menggunakan SC dan juga ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel konektor jenis serat optik ini sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan secara serius dan khusus untuk perawatan jaringannya. Karena kalau kabel serat optik itu karena menggunakan serat kaca, pada serat kabelnya itu menggunakan serat kaca, sehingga perlu penanganan yang khusus untuk memperbaikinya. Alat-alat yang khusus, teknisi yang khusus, yang tahu betul bagaimana cara memperbaiki, paham betul tentang memperbaikinya fiber optik, ya. Alat-alatnya khusus semua. Nanti pada bab berikutnya kita sudah mempelajari tentang fiber optik. Nanti kita kupas tuntas, kita bahas secara detail, secara jelas, secara gamblang, ya, tentang kabel fiber optik, ya. Yang B, jenis kabel UTP, yaitu konektornya RJ45, ya. Jangan-jangan nih kabelnya longgar, atau susunan kabelnya salah, atau bisa juga lampu indikatornya tidak hidup, bisa juga karena kado jaringannya mati dan lain sebagainya, ya.
Ini juga sangat berpengaruh ya pada kerusakan alat-alat komponen pada suatu jaringan ya. Yang C, kita menggunakan kabel koaksial atau dengan konektor BNC. Kabel jenis koaksial ini memiliki akses yang cukup lambat ya, jarang dipakai sekarang koaksial itu ya. Orang lebih memakainya menggunakan UTP kalau memang jangkauannya itu masih sekitar 100 meter dan lain sebagainya ya, di bawah 100 meter ya. Kalau lebih dari 100 meter sekarang sudah menggunakan mungkin menggunakan fiber optik, lebih efisien ya. Ini karena terjadinya short atau kabel terbuka resistor pada terminating konektornya ya. Dan bisa juga karena kabelnya tidak plug and play atau tidak running sehingga menyebabkan sistem jaringan akan down dan juga komunikasi antar komputer bisa berhenti. Ya. Kita cek. Kita lanjutkan. Yang kedua, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch ya. Kalau gangguan pada hub atau switch biasanya lampu, kita lihat lampu powernya nyala apa enggak, kita hidupkan ternyata lampu powernya enggak nyala, otomatis berarti ada kerusakan pada hub atau pada konstrutor jaringan. Atau bisa jadi karena networknya ya. Ya, kalau lampu indikatornya menyala berarti hub tersebut tidak merusak ya. Kalau tidak menyala berarti terjadi rusakan. Ketiga, tidak bisa sharing data. Jadi kenapa tidak bisa sharing data? Karena komputer masih di disable. Jadi kalau udah disable tadi yang dari Bapak udah sampaikan, Bapak udah kemukakan bahwa komputer jaringan kalau masih dalam disable tidak dapat terkoneksi, harus dalam pengaturan enable ya. Atau juga kita atur lagi IP address-nya. Sudah dikasih IP address-nya juga belum, atau kita menggunakan DHCP kalau memang secara otomatis. Keempat, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Kenapa? Ya. Coba kita cek misalnya komputer terkoneksi dengan orang lain, kita dengan cara mengeping pada menu run, lalu kita ketikan ping min T, misalnya ping silang. Kita ngecek pin yang komputer yang lain mengecek komputer kita, jadi disilang. Kalau terjadi kita ping ternyata terkoneksi replay ya, berarti dapat dikenali IP address-nya dan terkoneksi, nyambung ya. Itu ya. Kalau misalnya muncul request timeout, berarti komputer kita tidak terkoneksi dengan komputer lain. Itu ya. Kita lanjutkan. Kelima, tidak munculnya icon atau logo local area network. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita lupa menginstal drivernya. Jadi drivernya belum kita install, nggak bakal muncul ikonnya ya. Ya kalau kita sudah install, otomatis itu muncul network adapternya, ikonnya, local area net connectionnya ya. Keenam, icon LAN area connection tidak berkedip biru. Kenapa lagi? Ya, karena mungkin memasangnya kurang tepat. Ya, kita lihat lagi lampu indikatornya, konektornya apa sudah menyala apa belum. Jika belum, coba cabut dulu, lalu tancapkan kembali. Setelah itu kalau masih belum juga, periksa konektornya pada hub. Apakah sudah dikonekin ke hub atau belum? Jika belum, hingga lampu indikatornya juga belum menyala atau belum muncul, ya, apakah IP-nya sama dengan komputer yang lain, ya? Itu harus kita teliti, harus cermat. Atau bisa juga IP-nya masih kosong, belum kita kasih atau kita atur, kita berikan IP address-nya. Ketujuh, lambatnya jaringan dan bagaimana memperbaiki performanya. Lama, lambat, lelet,
lemot. Ini yang paling menjenuhkan. Kita pakai komputer lama, lemot, lambat, ya ini paling jenuh. Bagaimana cara memperbaiki supaya performa komputer kita ini bisa cepat? Yaitu dalam instruktur jaringan sangat besar, jaringan efisien dalam suatu keharusan, ya. Dan juga aplikasi atau akses ke resource jaringan pun menjadi sangat tidak efisien dan terasa sangat lambat. Jadi nggak efisien di sini, ya. Dari waktu, infrastruktur, ya tidak efisien, tidak efektif, ya. Karena jaringan lambat, kerja juga jadi lama, tertunda dan lain sebagainya. Jalan satunya ya kita harus upgrade, ya, upgrade jaringan kita, ya. Kedelapan, karena kerusakan jaringan karena serangan virus. Bisa jadi, ya, karena komputer jaringan kita tidak dilindungi dengan antivirus, sehingga mudah sekali terserang virus yang datang dari internet, ya. Tidak ada benteng, ya, sehingga mudah, ya, virus-virus itu masuk. Tapi kalau ada firewall, ada antivirus dan lain sebagainya, itu dapat kita lindungi, ya. Kita deteksi virus-virus apa saja yang dapat kita saring, yang akan masuk ke dalam komputer kita, itu dapat kita kita delete, kita deteksi, ya, kita hapus, ya, jangan sampai menginfected ke komputer-komputer kita, ke software-software kita, ya. Itu penting sekali, ya, antivirus. Selanjutnya ke-9, sering lambat jaringan waktu proses autentikasi. Lama, ya, pada saat autentikasi lama komputer. Kenapa? Karena mungkin, ya, di saat mengintegrasikan pada domain name server atau servernya itu terjadi fake hour atau jam sibuk pada kantor cabang, sehingga mengalami proses login atau logon yang lambat sekali, bahkan time out, susah autentikasi. Sering kita alami, ya, kita mau masuk login susah bener. Kenapa? Itu karena di DNS atau di saat peak hours, jam sibuk, user pada kantor cabang itu mengalami proses logon yang lambat, ya. Atau bisa jadi karena dikonfigurasikan sebagai Active Directory, site terpisah, dan juga domain controllernya tidak diintegrasikan pada DNS. Hal ini akibat dari masalah bottleneck, ya, bisa juga karena bottleneck, ya, saat komunikasi interlink lewat koneksi WAN link yang menjurus lambatnya sistem. Di sebelah kanannya sudah Bapak tampilkan, ya, hierarkis daripada tampilan pada device manager, driver yang ada pada layar pada komputer atau PC, ya. Di situ ada tanda panah yang menerangkan bahwa ini terdeteksi kartu jaringan network adapter. Ini Atheros AR8151 PCI Gigabit Ethernet Controller, atau juga Atheros AR9002 WB1NJ Wireless Network Adapter, atau juga Microsoft Virtual Wi-Fi Mini Port Adapter, dan yang keempat Virtual Box Host Only Internet Adapter. Jadi ada empat kartu jaringan. Dan yang terakhir adalah menguji jaringan. Menguji jaringan ini pertama melakukan pemeriksaan ulang konveksi jaringan, diantaranya adalah melakukan pemasangan LAN, pemeriksaan kabel konektor, melakukan setting ulang, melakukan konfigurasi IP address, dan juga subnet mask, dan juga pengecekan pada workgroup. Yang kedua, melakukan pencarian komputer pada network neighbor, yaitu dengan mengetikkan find komputer. Selanjutnya, memeriksa konfigurasi jaringan dengan perintah ipconfig, IP konfigurasi.
Ya, ini tampilannya. Kita masuk ke run dengan mengetikkan cmd, lalu tampilan DOS-nya, aplikasi DOS. Kita ketikkan ipconfig. Ya, di sini akan tampil tampilan konfigurasi IP address. Dan yang keempat, kita menggunakan perintah ping, paket internet gopher. Fungsinya yaitu untuk mengecek konektivitas antar komputer satu dengan komputer yang lain. Kita uji konektivitasnya yaitu dengan perintahnya yaitu ping. Di sini perintahnya nah ini, ping 192.168.1.11. Apabila muncul reply from berarti ini terkoneksi, terhubung ke komputer yang lain. Sampai di sini mungkin pembelajarannya ya. Itu saja, sudah 45 menit berlalu ya. Materi yang sudah Bapak sampaikan, materi ini juga Bapak kalian bisa lihat di Google Classroom. Kalau perlu nanti materi ini memang akan Bapak upload juga, Bapak kirim juga ke grup grup WhatsApp. Dan juga jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah menanti di Google Classroom, yaitu tugas soal ketiga yang mengenai materi yang barusan Bapak sampaikan, yaitu tentang mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan memperbaiki jaringan nirkabel. Yaitu soal ketiga pada menu soal esai di GCR masing-masing ya, khusus kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Ya, mungkin itu saja ya yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, lain waktu dan kesempatan kita dapat bertemu lagi ya dalam pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.